Halo, halo. Selamat datang yang baru join. Kita nunggu baru muncul adminnya. Sehat-sehat. Oke, kita nunggu dulu ya. Beberapa baru join. Nanti saya akan call Mas Rifan. Salam kenal buat semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfi Syahrin, biasa panggil Alfi. Saya founder dan CEO dari Investabuk. Inilah orang di balik konten-konten yang selama ini kalian lihat di Instagram Investabuk. Hari ini, sore ini kita akan ngobrol bareng Mas Rifan, salah seorang value investor yang sudah bertahun-tahun menjalani aktivitas sebagai value investor dan juga banyak sharing di internet, di media sosial, Instagram, YouTube, Twitter, dan macam-macam. Hari ini kita akan membahas satu topik yang udah jadi perdebatan lama, dikotomi antara value dan growth investing. Kita akan bahas dari perspektif Mas Rifan. Nanti saya juga akan kasih perspektif. Kita akan pin tema ya. Cara pin tema gimana ya? Maaf nih baru pertama, jadi bentar. Oke, gitu ya. Hari ini kita akan bahas tentang value versus growth investing dari perspektif Mas Rifan dan juga saya sebagai founder dari Investabuk. Mas Rifan membranding dirinya sebagai value investor dan juga menjalani dirinya aktivitas investasinya sebagai value investor, dan kita akan tahu bagaimana nih perspektifnya Mas Rifan terhadap growth investing dan kenapa dia pilih value investing gitu ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut bareng sama Mas Rifan. Oke, saya langsung call Mas Rifan aja. Ya, nanti live-nya akan di-save buat teman-teman yang ketinggalan. Tapi semoga bisa ikutan ya. Nanti kalau ada pertanyaan ditulis di Q&A. Halo Mas Rifan, Halo Mas Alfi, selamat sore. sore-sore Mas, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Mas gimana Mas, sehat? Puji Tuhan sehat Mas. Ini soalnya kalau lagi kayak gini nih bukan basa-basi nih Mas, pertanyaan sehat-sehat atau enggak ini beneran. Benar sehat ya? Iya, harus sehat kita. Sehat-sehat puji Tuhan. Oke, teman-teman, kita langsung mulai. Hari ini kita akan diskusi bareng Mas Rifan, Indonesia Value Investor yang sudah bertahun-tahun menjalani aktivitas investasinya dengan pendekatan value investing ya. Udah nggak usah diperkenalkan lagi lah Mas Rifan lah ya, sudah lebih terkenal Mas Rifan ini. Mungkin Mas Rifan nanti bisa kasih sedikit pengantar. Mungkin pertanyaan pertama adalah buat Mas Rifan, mengapa Mas Rifan akhirnya memilih value investing gitu ya? Karena setahu saya Mas Rifan sudah lebih dulu di pasar modal dan sempat trading ya Mas ya kalau nggak salah, dan kemudian dalam proses perjalanan itu kenapa akhirnya memilih value investing itu? Apa aja alasannya dan mungkin pertimbangan-pertimbangan di baliknya gitu. Oke, Mas. Oke, thank you Mas. Jadi alasan kenapa saya memilih value investing, simply pertama adalah karena waktu dulu saya masih bekerja full time, Mas Alfi. Yeah. Jadi ketika saya masih bekerja full time, sebentar.
Bentar ya. Ketika dulu saya masih bekerja full time. Nah, ketika saya bekerja full time, dulu saya trading, tapi pas kerja full time saya merasa bahwa waktu saya banyak terbuang untuk trading, gitu Mas. Karena kan kita tahu kalau misalkan trading itu kan momentum itu adalah kunci. Ya kan, dimana kita benar-benar harus memperhatikan harga saham. Ya, jadi ketika momentum harga saham naik ya kita mesti cepat-cepat beli. Sebaliknya ketika momentum harga saham turun atau istilahnya adalah trennya patah, kita harus cepat-cepat jual seperti itu. Nah, sedikit banyak itu agak mempengaruhi saya waktu itu Mas, karena waktu itu saya masih bekerja, jadi nggak perform dua-duanya. Maksudnya nggak perform dalam hal tradingnya ya, dan agak sulit lah untuk membagi waktunya Mas gitu. Ya jadi saya mesti ini buka-bukaan aja, jadi mesti colongan waktu gitu loh kalau misalkan untuk trading gitu kan. Apalagi buka laptop, lihat dulu kiri kanan ada nggak bos gitu kan. Oh aman nggak ya kan. Kalau misalkan aman, ayo udah langsung saya buka ya kan aplikasi tradingnya, kemudian saya lakukan transaksi jual atau beli gitu. Nah itu alasan kenapa saya dulu meninggalkan trading ya. Pertama adalah karena itu. Yang kedua adalah saya ngerasa bahwa trading itu nggak sesuai dengan profil risiko saya Mas. Jadi nggak sesuai dengan profil risiko saya. Jadi saya banyak kehilangan momentum lah waktu itu. Ya jadi saya rasa wah ini kayaknya nggak sesuai sama style saya nih. Ya sampai waktu tahun 2010 ke 2011 itu sempat mungkin saya pernah ceritakan beberapa kali gitu ya. Saya sempat jatuh di pasar modal. Salah satunya adalah karena trading tadi gitu. Jadi TikTok gitu kan. Lama-lama saya ngerasa kok makin lama kayak orientasi saya untuk di pasar modal ini jadi berubah nih, dari yang tadinya ingin untuk mendapatkan passive income ya kan, ingin ya menginvestasikan uang yang nggak terpakai, kok jadi kayak balas dendam Mas Alfi gitu. Jadi karena kan kita tahu ya kalau misalkan trade itu kan win ratio itu kan benar-benar penting kan. Misalkan nih, dalam minggu ini saya loss misalkan 2%, berarti di minggu berikutnya saya harus win 3%. Ternyata di week kedua saya loss 4%. Berarti kan saya harus win lebih dari 6% dan seterusnya lah. Betul. Jadi orientasi itu jadi balas dendam gitu. Jadi jadi orientasi saya berubah gitu kan. Nah, lama-lama ya emosionalnya makin menggulung, sampai di satu titik ya saya baru menyadarinya telat gitu. Wah, ternyata modal saya udah hilang sedemikian besarnya. Apalagi waktu itu ada commodity fall ya. Saya juga ada pegang di beberapa saham yang ternyata turunnya itu benar-benar signifikan, dan waktu itu nggak ngerti laporan keuangan, nggak ngerti fundamental ya, pokoknya pakai ini aja, pakai trading aja, kena stop loss jual, kena stop loss jual. Nah, lama-lama kan habis juga duitnya gitu. Nah jadi dari situlah saya mulai meninggalkan trading Mas Alfi. Terus pas kemudian menemukan value investing itu ceritanya gimana Mas? Apakah ada senior di pasar modal kah, atau menemukan buku kah, atau ikut seminar kah? Oke, jadi intinya pas di awal itu saya nggak ngerti ada value investing, ada growth investing segala macam. Ya itu tahun 2011. Ya jadi pas saya jatuh di pasar modal, nah saya ingat banget waktu itu awal-awal sosok Pak Lo Keng Hong mulai diliput media. Nah, jadi sebenarnya saya mulai mengenal sosok Pak LKH ini, mulai lihat dari media itu di tahun 2011. Nah, kebetulan waktu tahun 2011 itu kan Pak Lo Keng Hong juga baru banget ya menjual saham multitrader Aditama kan, MBAI. Ya kan. Nah, itu pas momen, ya betul. Nah, itu pas momen di mana ketika saya jatuh sebenarnya. Ya kan. Nah, saya mikir gitu. Loh, kenapa ya kok saya bisa rugi sedemikian besarnya, tapi sosok Pak LKH ini bisa sedemikian suksesnya, ya kan, menjual keuntungan di saham MBAI dengan ribuan %. Oh, berarti saya mikir waktu itu adalah yang salah nih bukan instrumennya,
yang salah bukan pasar sahamnya, tapi yang salah itu adalah ya sayanya. Ibaratnya mobilnya udah benar, tapi saya ngendarain tuh ugal-ugalan seperti itu. Nah, jadi akhirnya saya apa namanya, ya dari situlah saya mulai mengenal istilah value investing, karena kan mulai tuh kata-kata value investing itu mulai diperkenalkan oleh media. Betul. Nah, kemudian coba cari-cari referensi di dalam negeri gitu ya, sulit menemukan referensi buku segala macam tuh, ya sulit sekali. Jadi sampai akhirnya saya harus pergi ke Singapura cuman untuk ya cari buku aja gitu. Jadi itu sih titik awalnya Mas, kenapa kenal value investing seperti itu. Oke. Menarik Mas. Kayaknya ada beberapa orang juga ya yang punya pet serupa gitu ya, awalnya trading, nyata nggak cocok, akhirnya mengganti pendekatan yang lain gitu ya. Nah, value investing berarti paling nggak Mas Rifan mulai jalan itu 2011 ya Mas ya? Ya, 2010 akhir ke pergantian antara 2010 2011 Mas. Ya, oke. Iya, Berarti udah hampir 10 tahun lah ya kira-kira ya. Iya. Tahun ini. Iya. Dalam masa proses menjalani value investing itu, Mas Irfan merasa ada evolusi nggak sih Mas? Karena kayak misalnya sesederhana investor paling besar kayak Buffett kan dia berevolusi terus kan pendekatan investasinya gitu. Apa yang dia rasa cocok, apa yang dia rasa tidak cocok. Kemudian, nah kalau Mas Irfan sendiri pernah nggak sih ngalamin ada hal yang dulu dilakukan kemudian sekarang mulai ditinggalkan, mulai diubah sedikit? Ada pengalaman evolusi Mas? Gimana? Ada. Jadi salah satu evolusi yang saya alami selama kurang lebih 10 tahun terakhir adalah gini. Pas awal saya mulai mendalami value investing, pemilihan stoknya itu benar-benar terbatas banget, Mas. Nah, dulu lebih banyak main di lebih banyak invest di saham-saham yang defensif lah. Ya, let's say misalkan kayak perbankan sama consumer goods, dan saya rasa juga banyak orang yang mungkin ketika baru awal di pasar saham berpikir bahwa yang paling aman itu adalah consumer, dan salah. Dan itu yang memang saya lakukan dulu. Makanya di buku Multibagger saya tulis tuh salah satu saham multibagger pertama saya ya Ultra Jaya. Kenapa? Karena saya nggak berani lirik yang lain, Mas Alfi. Nah, tapi salah satu evolusi yang saya jalankan adalah saya mulai buka saya mulai buka paradigma saya ya. Oh, saham itu bukan hanya di consumer atau di perbankan aja ya, tapi saya harus sebisa mungkin pelajari emiten-emiten lain di Bursa Efek Indonesia. Nah, jadi pelan-pelan deh ya mulai belajar tentang pertambangan. Saya bukan latar belakang pertambangan ya, tapi pertambangan ini yang bikin saya dulu babak belur. Jadi saya mesti cari tahu nih ya gimana caranya mempelajari emiten pertambangan. Kemudian mulai belajar tentang CPO, mulai belajar tentang konstruksi, mulai belajar tentang properti dan lain sebagainya. Nah, jadi salah satu evolusi yang saya lakukan adalah dari segi pemilihan sahamnya. Nah, jadi that's why setelah yang Ultra Jaya itu saya ceritakan juga di buku ya, beberapa saham yang kemudian menghasilkan profit multibagger itu justru ada di saham-saham yang cyclical stock dan turnaround stock. Jadi saham-saham yang dulu saham-saham yang dulu saya tinggalkan atau saya nggak berani masuk, ternyata makin kesini saya lihat peluangnya justru besar di sini. Jadi salah satu evaluasi yang saya lakukan, jangan memperkecil lingkupnya, tapi kitanya yang mesti memperbesar lingkupnya. Kan kita setuju ya, ada istilah, ada pepatah, invest in what you know what you invest, ya kan. Nah, tapi itu jangan jangan jadi alasan, oh saya cuma ngertinya di perbankan, saya cuma ngertinya di consumer goods, maka saya nggak mau invest di di konstruksi, di properti, di emiten-emitennya nih, yang mesti memperluas circle of competence kita. Nah, kurang lebih seperti itu sih Mas, salah satu evolusinya. Oke. Evolusinya Mas Rifan ya? Iya. Oke, jadi tadi kalau teman-teman sempat ngerasa patah-patah, mungkin saya sedikit sum up. Mas Rifan tadi bilang salah satu evolusi dia dalam 10 tahun ini adalah dari segi pemilihan sektor gitu Mas, di mana dulu waktu pas mulai menerapkan value investing memilih lebih banyak fokus ke dua sektor yang paling defensif,
yang apa namanya mungkin juga ada pengaruh efek traumatis maksudnya dari apa namanya kerugian besar di trading. Kemudian setelah mulai bisa berhasil, mulai meluaskan lagi cakupan pilihannya dan nggak membatasi diri pada beberapa sektor tertentu gitu ya yang orang anggap lebih defensif, padahal peluang value itu ada di mana-mana gitu. Kira-kira gitu Mas Rifan ya proses evolusinya. Betul, Oke, betul. siap-siap. Oke, berikutnya gini Mas, ini sebenarnya tema yang saya usul ini waktu itu kan saya usul ke Mas Rifan kan Mas, kalau kita Instagramers kita bahas ini Mas, ini sebenarnya tuh saya tuh tertrigger sama postingannya Mas Rifan yang bahas tentang ada orang yang beranggapan value investing sudah mati, gitu kan? Di postingan itu Mas Rifan menunjukkan pendapat yang berbeda di mana value investing masih relevan sampai sekarang gitu ya, dan kan sebenarnya mungkin salah satu apa triggernya adalah munculnya saham-saham teknologi yang market multiple-nya tinggi-tinggi banget kan, ya ada Apple, ada Amazon, ada Microsoft gitu di Amerika Serikat, terus juga mungkin manuver-manuver terakhirnya Buffett terakhir gitu ya, yang kok kayaknya Yeah. bertentangan dengan yang dia bicarakan gitu ya. Nah, mungkin Mas Rifan bisa ulangin sedikit pandangan Mas Rifan ketika ada anggapan value investing itu udah mati, udah nggak relevan, udah usang. Mas Rifan pandangan seperti apa, Mas? Ya, jadi memang anggapan mengenai value investing is dead ini apa namanya muncul ya ketika Warren Buffett ya kita tahu baru-baru ini ya melepas beberapa kepemilikan sahamnya ya di airlines, di bank ya, Ya, dan itu yang memunculkan stigma bahwa oh jangan-jangan nih value investing ini udah nggak bekerja lagi nih di era seperti sekarang ini. Apalagi kita tahu sekarang bahwa eranya ini udah berubah ya kan ke apa saham-saham teknologi segala macam ya. Cuman salah satu pandangan saya adalah gini Mas, kita perlu membedakan kita ini invest di mana. Nah, kita ini invest di Indonesia. Nah, Indonesia itu adalah negara berkembang ya atau lebih dikenal sebagai developing country ya kan, beda mungkin dengan US yang statusnya adalah negara maju atau advanced country atau developed country ya kan. Nah, memang kalau misalkan kita bicara US itu ada banyak sekali perusahaan teknologi yang berkembang seperti itu ya. Tapi kalau di Indonesia ya memang sekarang udah banyak ya perusahaan startup segala macam ya kan. Nah, cuman kalau kita lihat dari culture-nya, saya menilai bahwa Indonesia ini adalah negara sumber daya. Ya, jadi dan kalau kita lihat di apa namanya dari hampir 700 emiten di Bursa Efek Indonesia, ya itu mayoritas itu masih adalah saham-saham sumber daya. Ya, baik dari coal mining, baik dari CPO, ya, baik dari timah, kemudian apa namanya migas dan lain sebagainya. Nah, jadi culture-nya dulu nih yang kita mesti kenali. Ya, Indonesia itu adalah negara sumber daya. Nah, mungkin Indonesia bisa menjadi apa namanya US di mana banyak saham-saham teknologi. Tapi kalau kita bicara kondisi di tahun 2020 ini, ya hitungannya mungkin masih bisa dihitung dengan jari, ya kan? Perusahaan-perusahaan unicorn kita juga belum memilih opsi, ya belum memilih opsi IPO di Bursa Efek Indonesia sebagai exitnya mereka seperti itu kan. Nah, jadi apa namanya salah satu pandangan saya kenapa saya cukup yakin gitu ya bahwa value investing still working adalah pertama Indonesia itu masih apa namanya developing country dan menurut riset ya value investing itu lebih outperform di developing country ya sementara memang growth stock itu lebih outperform di developed country atau di negara maju gitu. Nah, jadi kita mesti bedain dulu nih di mau apa namanya bermain ya dalam tanda kutip bermain ini maksudnya menempatkan dana investasi kita gitu. Kurang lebih landasannya seperti itu, Mas Alvin. Oke, jadi konteks geografis menjadi penting agar kita tidak menelan mentah-mentah, Mas ya. Apa namanya saran-saran pendekatan konsep yang dilakukan di konteks yang berbeda dengan yang kita jalani gitu ya. Kira-kira gitu ya. Betul. Oh ya, sama satu lagi Mas, selain konteks geografis juga ya, kita lihat nih, kalau saya coba perhatikan dari hampir 700 emiten di Bursa Efek Indonesia ya, yang typical growth stock itu, yang typical growing artinya benar-benar apa ya, pertumbuhannya konsisten gitu ya selama, kita ambil nggak usah panjang-panjang deh, 10 tahun aja,
itu mungkin Ah, jumlahnya nggak terlalu banyak, Mas. ya. Nah, jumlahnya nggak terlalu banyak. Nah, lebih banyak itu yang apa adalah ya balik lagi tipikal cyclical seperti itu. Apa namanya menggunakan growth sebagai acuan, saya rasa buat di Indonesia nih masih agak sulit karena populasinya masih lebih kecil ketimbang tadi yang sifatnya masih cyclical. Nah, itu penilaian saya Oke, seperti itu. oke, siap. Berarti antara yang growth konsisten dengan sebenarnya kan yang cyclical juga sebenarnya growth kan, cuma growthnya dia kadang naik, kadang turun gitu. Yes, Kira-kira gitu. yes, betul, Oke, betul. oke, 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 oke. Tapi kalau Mas Rifan sendiri mengikuti nggak Mas perdebatan antara value investing dan growth investing yang kayaknya udah dari kapan tahu tuh selalu muncul gitu yang ngerasa growth lebih penting, ada yang bilang market multiple yang rendah yang lebih penting, PE yang rendah lebih penting gitu ya. Kayak misalnya di salah satu perdebatan di postingan yang Mas Rifan yang value investing tadi itu kan dia ngasih contoh BBCA tuh Mas. Kalau dalam konteks Hmm, saham di sini gitu ya, ya. Saham yang ya. kinerjanya konsisten, harga sahamnya juga konsisten, naik terus gitu ya. Nah, kalau ini tanpa ngasih pandangan spesifik ke BCA gitu kan cuma contoh doang. Cuman menurut Mas Rifan sendiri tuh perdebatan antara value dan growth investing tuh seperti apa sih Mas? Apakah ini memang dua pilihan yang bisa dipilih oleh masing-masing orang atau sebenarnya kayak kalau Buffett kan dia bilang ini sebenarnya dua hal ini bukan hal yang harus dipilih gitu karena growth tuh selalu jadi komponen dari value gitu ya. Tinggal kan mau yang diskon banget, yang super cheap atau yang ya nggak terlalu murah, cuman potensi growth-nya tinggi gitu kan. Kalau Buffett bilangnya dia nggak mau ikut dikotomi itu gitu. Nah kalau Mas Irfan sendiri gimana pandangan soal perdebatan antara growth dan value itu Mas? Ya, menarik banget nih Mas. Jadi memang nah salah satu evolusi saya selain tadi pemilihan sahamnya ya, ini balik lagi ke pertanyaan Mas Alfi yang pertama tadi Mas. Selain evolusi yang saya ceritain tadi, ya evolusi saya yang lainnya adalah pandangan terhadap pilihan apa namanya saham itu sendiri Mas. Jadi maksudnya gini, apa namanya kalau dulu memang saya mencari benar-benar saham yang ibaratnya adalah super cheap, Mas. Saham-saham yang bisa dikatakan PE-nya benar-benar rendah segala macam, ya kan. Tapi mungkin growth-nya agak terbatas. Nah, beberapa Hmm. tahun belakangan ini mungkin bisa dibilang let's say ya sejak WSKT itu 2014, Mas. Berarti kurang Iya, lebih iya, iya, sempat. sekitar 6 tahun terakhir, ya itu saya mulai merubah pandangan juga. Jadi saya tetap Hmm. memasukkan unsur growth ke dalam pemilihan sahamnya, Mas. Gitu. Nah, jadi Oke. cuman menariknya kalau di Indonesia, market Indonesia itu masih market yang bisa dikatakan ya belum mature. Belum mature dalam artian ya ketika ada sentimen negatif ya orang pada panik kemudian langsung menjual sahamnya, ya kan? Nah, Hmm. jadi komponen value itu sendiri yang saya masukkan adalah tadi coba cari ya saham yang sebenarnya growing tapi harga sahamnya tuh lagi turun ya karena sentimen negatif tadi. Nah, I see. contohnya apa? Contohnya misalkan tahun 2015 ketika yang waktu Antam sama Medco. Nah, itu saya perhatikan ya banyak media itu hanya mengulas dari apa namanya harga nikel yang jatuh, harga emas yang jatuh, segala macam ya kan, terus Hmm. juga Medco harga minyak jatuh segala macam. Jadi berita tentang emiten-emiten itu hanya di seputar itu Wah, aja ini Mas, putus-putus nih gitu. Mas Irfan. Halo, putus-putus ya? Putus-putus Mas. Bisa diulang tadi Oke, Mas. Yang tadi oke, Antam sama Medco Mas. ya. Jadi contoh misalkan Antam Oke. sama Medco, ya. Waktu tahun 2014-2015 ketika saya mulai mengkoleksi Antam sama Medco, media tuh hanya memberitakan tentang harga emas atau harga Nah, nikel yang putus-putus Mas terus-menerus Irfan ya. turun. Wah, putus lagi ya? Udah. Sebentar. Udah? Sudah. Halo? Ah.
Oke, ya jadi tahun Oke. 2014-2015 itu banyak media yang hanya mengulas tentang turunnya harga emas, turunnya harga nikel, atau turunnya harga Hmm. minyak mas. Nah, jadi kan semua orang Ya, berpikiran itu negatif seperti itu, ya kan? Akhirnya ya, apa namanya harga sahamnya turun, ya. Tapi di sisi lain ya kita melihat bahwa ada peluang atau ada kesempatan bahwa harga sahamnya ini akan berbalik arah. Apa namanya harga komoditas itu akan berbalik arah. Kenapa? Karena waktu ya. itu ya apa namanya di buku itu juga saya tulis ya kan ada hal-hal yang membuat saya yakin bahwa harga minyak akan meningkat ya seperti misalkan cadangan minyaknya yang mulai menipis segala macam ya harga minyak akan kembali meningkat dan sebagainya. Nah jadi itu kesempatan tuh mas yang saya ambil waktu itu ya di Ya. saat orang lain panik ya di situ kita masuk seperti itu. Jadi antara balik lagi ke antara growth sama value ini saya coba combine ya. Jadi Hmm. bukan hanya ambil saham yang benar-benar murah tapi tidak menyajikan growth ya, tapi tetap ya perusahaan yang growth-nya meningkat tapi harga sahamnya itu lagi dibuang apa sahamnya itu lagi dibuang lah oleh market gitu Oleh karena market ya. sentimen negatif tadi gitu. Nah, jadi itulah kesempatan yang saya ambil. Kurang lebih seperti itu, Mas. Oke, menarik, menarik. Mas Rifan tadi banyak kasih contoh kan saham siklikal di mana memang Mas Rifan merasa di market Indonesia itu yang eh, populasi paling banyak gitu ya, pilihan peluangnya juga juga paling banyak gitu ya. Dan kalau yang saya coba pahami memang sebenarnya ya saham siklikal itu juga sebenarnya punya unsur growth gitu ya, di mana kita justru ini di apa koreksi ya Mas ya kalau kurang tepat, kita justru Mm-hmm. masuk ke saham siklikal ketika kita sudah yakin memang masih ada potensi dia untuk uh, kembali ke apa kinerja sebelumnya yang baik gitu ya. Nah, Mas Irfan bisa nggak kasih contoh gitu ya? Karena kalau dari pengamatan saya di saham siklikal itu kan jebakannya sebenarnya berapa lama dia akan berada di siklus buruknya gitu kan. Betul. Mas Irfan sudah analisis banyak saham gitu ya, dan mungkin bisa kasih contoh nggak Mas apa namanya dalam situasi seperti apa ini saham yang sedang ada dalam situasi buruk, sedang dipandang pesimis oleh market, tapi kita bisa tahu ini ada potensi buat balik lagi ke growth-nya, ROE-nya bisa naik lagi, NPM-nya bisa naik gitu ya, sama yang kayaknya belum ada tanda-tanda nih dia akan itu. Clue-cluenya itu Oke. bisa ditahu dari mana tuh Mas? Ya, jadi memang salah satu pendekatan yang saya lakukan, Mas Alfi, itu bukan hanya pendekatan kuantitatif. Ya, kalau Ya, pendekatan kuantitatif ini kan kita bisa pelajari adalah di laporan keuangannya. Tapi kan kita tahu bahwa pendekatan kuantitatif atau laporan keuangan ini kan sifatnya lagging. Contoh, misalkan sekarang tanggal 2 Juli 2020. Ya kan, sementara laporan keuangan yang kita terima sampai dengan saat ini adalah laporan keuangan per kuartal 1 2020, which is cut off ya. 31 Maret 2020. Berarti kan ada 4 bulan tuh yang kita nggak tahu kinerja perusahaan ini seperti apa, ya kan? Nah, salah satu cara yang kita bisa lakukan adalah dengan mengcombine antara kuantitatif analisis dengan kualitatif analisis. Nah, Ya. jadi disinilah peran kualitatif analisis berbicara, Mas. Contoh misalkan, tahun 2016 ya ketika Ya. saham Indika Energi ya. Kalau Hmm. dilihat secara laporan keuangannya, aduh nggak tahu mesti gimana. Udah rugi ya kan, utangnya besar ya kan. Ya cuman ketika itu ya kita lihat bahwa Indika Energi ini banyak melakukan penjualan ke China ya kan. Dan Ya. tahun 2016 itu China lagi membuka keran impor batu bara karena mereka di Betul. China itu apa namanya mereka kan juga penghasil batu bara juga ya. Tapi di Ya. tahun tersebut itu cadangannya itu menipis. Nah, jadi kan satu-satunya opsi adalah mereka membuka keran impor ya untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri mereka. Nah, kemudian saya coba lakukan Oke. analisis. Siapa yang kira-kira apa namanya penjualan ke China-nya ini paling besar? Nah, dua yang paling Oke. besar itu kan ITMG sama Indika Energi, ya kan? Ya, balik Hmm. lagi baru di sinilah faktor valuasi berbicara. Nah, dari segi margin of safety segala Ya. macam, Ya. ya Ya. kan? Indika waktu itu lebih menarik bagi saya. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk ya saya nggak pegang ITMG,
ya, tapi saya lebih memilih untuk masuk ke Indica Energy. Meskipun balik lagi nih, secara laporan keuangannya waktu itu masih rugi. Ya, tapi Ya. karena beberapa faktor kualitatif tadi, ya seperti misalkan ya harga batu bara naik, kemudian penjualannya dia kita harus pelajari, ya kan, penjualan Indica nih banyak kemana nih? Oh, banyak ke China segala macam. Ya, terus di sisi lain mereka punya tambang Kideko, ya kan, itu juga produksinya terus meningkat, ya kan, mulai meningkat maksud saya. Nah, di situ kan kita bisa berpikir, wah, kok kalau produksi meningkat, ya kan berarti kan tinggal tunggu satu komponen lagi nih, price. Harganya sekarang udah meningkat, berarti kan sebenarnya tinggal tunggu waktu sampai Indica Energy ini untung lagi. Nah, jadi disitulah kita punya analisa atau punya hipotesa yang kuat bahwa cepat atau lambat Indica Energy ini akan balik lagi ke kinerja yang seharusnya. Nah, kurang lebih seperti itu contohnya, Mas. Jadi bandingkan antara quantitative analysis dengan qualitative analisisnya. Oke. Mungkin kalau saya bisa sum up itu kan sebenarnya Mas Rifan mencoba mencari potensi growth yang berasal dari faktor-faktor yang belum tercermin di laporan keuangan saat itu gitu ya. Mulai dari bagaimana supply di market untuk produknya, demand yang akan datang gitu ya. Dan itu bisa kelihatan salah satunya dari makro ya Mas, ya, dari indikator-indikator makro ya. Iya, betul. Jadi indikator-indikator makro, indikator-indikator kualitatif, ya inilah yang memang tidak atau belum tercermin sepenuhnya di dalam laporan keuangan. Nah, kita mesti mendalami atau mesti melengkapi nih, bukan hanya kuantitatif tapi juga kualitatifnya. Jadi kalau saya bagi kayak gini, Mas, yang lagging itu kuantitatif, ya kan? Ya. Leading itu kualitatif. Nah, jadi dua-dua ini saling melengkapi. Kalau yang kuantitatifnya jelek, akankah dia menjadi bagus? Sebaliknya, kalau kuantitatifnya bagus, laggingnya bagus, dia bakal jadi jelek gak ya ke depannya? Nah, ini yang membuat pola pikir kita jadi lebih komprehensif. Kurang lebih seperti itu. Oke, siap. Buat teman-teman yang mau nanya, nanyanya di box ya, biar nanti gampang di scroll, jangan di kolom komentar. Ini dari saya pertanyaan terakhir nih, Mas. Tadi Mas Irfan bilang kan secara mungkin peluang banyak, kita kalau mau cari peluang itu di saham-saham siklikal, saham-saham yang akan ada momennya dia dalam sementara waktu tuh dibuang oleh market gitu, sehingga kita cari saham-saham yang sedang dipandang pesimis tapi sebenarnya masih punya potensi untuk growth, untuk dia balik lagi ke kinerja sebelumnya. Nah, salah satu evolusi kalau Buffett itu kan dia mulai mulai mengurangi saham-saham yang dia perlu sering bertransaksi gitu ya, dia perlu buy low sell high gitu ya zamannya gitu ya, dan mulai memperbanyak saham-saham yang dia bisa buy and hold selama mungkin gitu ya. Dan ini yang untuk sebagian orang bilang Buffett jadi mulai lebih kental unsur growth-nya gitu, meskipun Buffett dulu pernah bilang kalau dia itu 85% Graham, 15% Fisher gitu ya, tapi karena mulai banyak yang saham hold forever yang dia nggak jual-jual gitu ya, meskipun harganya naik terus, mulai ada yang beranggapan kalau pengaruh growth investing ke Buffett mulai 50 gitu. Nah, kalau Mas Rifan sendiri soal holding period ini, kalau misalnya saham siklikal kan harusnya kita mulai jual ketika dia masa di puncak siklusnya nih, Mas. Nah, Mas Rifan sendiri sedang mencari atau sudah nemu nggak Mas saham-saham yang Mas Rifan yakin kayaknya bisa di hold lebih lama dibanding saham-saham yang selama ini Mas Rifan pernah hold? Oke. Jadi kalau saya memang membagi portfolio itu memang menjadi dua portfolio, Mas. Jadi ada yang core stock, ada juga yang value stock. Nah, yang kita bicara tadi model saham-saham yang memang dipegang dalam jangka waktu yang lama ya, misalkan 5-10 tahun, itu saya tempatkan di portfolio yang core stock tadi, Mas, gitu. Jadi tetap ada gitu ya. Tapi ada juga yang kedua ini, yang portfolio kedua ini adalah saham-saham yang value stock. Nah, saham value stock ini yang tadi isinya mungkin lebih banyak di cyclical stock atau di turnaround stock. Nah, betul. Kalau yang kita bicara core stock ini ya, ada memang pegangan-pegangan yang saya yakin bahwa ya 5 tahun atau 10 tahun lagi ya saham ini akan tetap meningkat harga sahamnya tanpa perlu saya realisasikan profitnya, kurang lebih seperti itu.
Nah, jadi tujuannya kalau yang core stock ini bisa jadi untuk nanti dana pensiun atau bahkan Ya, lebih panjang lagi kita bisa buat warisan ke warisan benar. misalkan betul ke anak saya nanti gitu kan. Nah, Hmm, yang untuk mengembangkan atau akumulasi asetnya atau percepatan asetnya ini adalah dari yang value stock ini ya. Lebih banyak adalah second liner, ya kan, kemudian cyclical stock, turnaround stock. Nah, yang ini mungkin holding periodnya nggak sepanjang yang core stock ini, Mas. Nah, yang value stock ini mungkin ya sesuai dengan siklusnya. Kalau misalkan siklusnya 3 tahun ya kita akan hold 3 tahun. Kalau siklusnya kayak kemarin, cuman poultry misalkan, itu salah satu saham yang mungkin agak sebentar karena saya pegang cuma 1 tahun, Mas. Karena siklusnya poultry begitu 2018 awal jatuh, mulai pertengahan dia naik, 2019 dia mulai turun lagi siklusnya. Karena ya kita liatin harga poultry, harga jagung, segala macam kan. Poultry tadi, Malindo Feed Mill. Gitu. Nah, Oke. jadi kurang lebih pembagiannya seperti itu, Mas. Yang untuk jangka panjang itu di core stock, kemudian yang untuk holding period ya 1 sampai 3 tahun atau 4 tahun, ya itu lebih banyak di yang value stock. Seperti itu, Mas. Oke. Tapi di portofolio Mas Rifan sekarang berarti sudah ada Mas ya porsi untuk core stock yang nanti akan di hold dalam jangka waktu yang lebih panjang dibanding yang lain. Sudah. Oke. Sudah. Nah itu proses mencarinya sama nggak sih Mas ketika kita mencari core stock sama value stock? Apakah yang beda hanya kriterianya yang Mas Rifan pakai atau juga proses mencarinya juga ada yang beda kalau Mas Rifan untuk mencari Nah, dua itu? kalau untuk core stock sendiri sebenarnya lebih simpel, Mas. Jadi, saya cuma cari dari 700 perusahaan ya. Pertama adalah industrinya dulu, ya kan? Kan kalau di Bursa Efek Indonesia kan ada 56 subsektor tuh, Mas. Ya, kita coba lihat nih, subsektor mana yang mau ekonomi baik, mau ekonomi buruk, ya dia akan tetap survive. Ya, salah satunya kita pasti setuju adalah consumer goods, ya kan? Nah, jadi consumer goods dan juga perbankan salah duanya. Ya, ada beberapa yang lainnya. Nah, jadi dari consumer goods sama perbankan ini saya coba lakukan lagi pendekatan yang lebih dalam. Contoh misalkan consumer goods. Kan kalau kita bicara consumer goods ada perusahaan yang sebenarnya bagus juga, tapi dia produknya itu lebih ke makanan dan minuman ringan misalkan. Ya, saya cuma mikir kalau cuma makanan dan minuman ringan itu kan bukan sesuatu yang memiliki competitive advantage, ya kan? Suatu saat ada produk lain atau perusahaan lain yang bikin produk serupa dengan harga lebih murah, dengan promosi yang lebih bagus, lebih inovatif, mati dia. Ya, tapi ada juga nih perusahaan yang produknya itu benar-benar dibangun dengan kebutuhan sehari-hari gitu. Nah, saya lebih milih ke yang kedua tadi, yaitu yang produknya memang saya akan pakai dan dia punya lisensi yang mungkin nggak bisa di copy dengan mudah lah oleh perusahaan lainnya. Ya, jadi gampangnya gitu aja, Mas. Contoh tadi kalau misalkan snack, ya udah orang perusahaan lain dengan dana lebih besar dia bikin snack lebih murah, udah habis, ya kan? Tapi kalau misalkan yang satu ini, ya kan, lebih susah untuk di copy. Gitu. Nah, jadi itu yang salah satu yang membuat saya memilih di perusahaan tadi gitu. Oke. Berarti kalau dari pengalaman Mas Rifan ini mencari core stock lebih mudah sebenarnya. Tahapannya itu tidak sebanyak, mungkin nggak perlu sampai lihat makro segala macam gitu Mas. Yang penting kita yakin sama demand jangka panjangnya, dia punya keunggulan kompetitif. Gitu ya, Mas. sama satu lagi, nggak boleh ada utang gede. Udah itu doang. Nggak boleh ada. Karena ada juga perusahaan yang ya tadi perusahaannya bagus segala macam ya, tapi utangnya besar. Nah, kan Peter Lynch juga bilang kan bahwa the company that have no debt cannot go bankrupt. Nah, saya setuju juga dengan statement itu. Saya mikir ya karena ini saya pingin hold lama, ya saya nggak pingin terlalu pusing sama perusahaan yang ini, ya kan. Ya udah saya cari yang utangnya ya relatif kecil seperti itu. Nah, kalau value stock memang jauh lebih banyak lah checklistnya, Mas. Iya, yang perlu cek ya. Siap. Oke.
Oke, taruh, saya coba cari pertanyaan dari teman-teman nih yang nonton. Ya, Em, Mas Rifan misahin core stock sama value stock di sekuritas yang berbeda nggak? sekuritasnya beda. Oke, bisa beda ya. Sekuritasnya beda. Ya, supaya kalau misalkan ada apa-apa di sekuritas yang satu, ya nggak terpengaruh dengan yang sekuritas yang portfolio yang satunya lagi. Oke. Terus ini kalau dalam konteks apa core stock nih Mas ya, dalam Ya, definisi Mas Rifan, kalau Mas Rifan lebih prefer di satu industri itu cari yang memang dari banyak aspek tuh dia paling unggul, tapi mungkin karena keunggulan itu market jadi lebih optimis sama dia, punya ekspektasi yang lebih tinggi, kan tercermin dari PI-nya lebih tinggi, BBP-nya lebih tinggi gitu ya. Atau mencari yang ini ya risikonya juga lumayan lah gitu. Kalau Mas Irfan gimana halo, tuh ketika sorry, ada boleh di antara dua pilihan? boleh diulang Mas? Tadi putus-putus Mas Alwi. Oke, Boleh dalam boleh mencari diulang? core, iya siap. Kalau misalnya dalam mencari core stock nih, Mas Irfan dalam satu industri ketika ada pilihan yang memang paling bagus dari semua indikator gitu ya, dari semua aspek, yang akhirnya juga membuat market jadi lebih optimis, Oke. yang memberikan ekspektasi lebih tinggi gitu ya ke saham-saham tersebut, yang bisa jadi benar, bisa jadi enggak ya pasti market punya apa namanya harapan lebih tinggi sama saham-saham yang dalam banyak aspek tuh unggul, atau Mas Rifan cari yang ya dia bagus tapi mungkin bukan yang paling bagus tapi punya apa namanya market pada akhirnya jadi nggak terlalu optimis sama saham ini, jadi agak agak diremehkan sama market juga gitu. Kalau Mas Kalau Rifan saya lebih, prefer ya kalau untuk core stock balik lagi saya lebih ke yang pertama Mas. Jadi oke. karena kan ini memang kita cari yang kita nggak mengincar keuntungan instan dalam waktu singkat, tapi lebih ke arah keuntungan yang sustainable. Nah, kata kuncinya di sini Oke. kan sustainable. Nah, Dan gimana kita hubungan. tahunya sustainable atau enggak? Ya salah satunya adalah dengan tadi memiliki keunggulan-keunggulan yang tidak dimiliki oleh kompetitornya. Nah, beda kalau misalkan value stock mungkin agak berbeda. Ya, kalau value stock mungkin kita nggak cari yang tetap bagus, ya, tapi mungkin ada hal-hal yang membuat tadi market memukul sahamnya, kemudian menjadi jatuh karena mungkin ekspektasinya menjadi negatif segala macam. Ya, tapi balik lagi kalau kita bicara market Indonesia, ya mudah panik sell, mudah panik buy juga, Mas. Nah, jadi Ya. kita cari celah ya di mana market sekarang panik gitu ya. Tapi kita lihat bahwa ke depannya ya cepat atau lambat market akan realize bahwa saham ini adalah saham salah harga. Jadi memang ada sedikit perbedaan antara core stock dengan yang value stock. Kalau core stock tadi lebih ke yang pertama, Mas. Gitu yang memang Oke. Ya. memiliki keunggulan mungkin dicerminkan dengan valuasi yang agak mahal ya, tapi it doesn't matter karena kita time frame-nya itu memang panjang. Panjang. Nah, kurang lebih seperti itu, Mas. Oke. Ada pertanyaan apa lagi ya? Langsung cari dulu ya, Mas. Iya. Oke. Oke, mungkin ini kali Mas ya. Mungkin terakhir Mas Repan sendiri nih menyarankan untuk orang-orang yang sedang mencari, sedang dalam proses pencarian, dalam proses mungkin uji coba, pendekatan investasi yang mana, dia sama-sama yakin kalau apa namanya investasi di pasar modal atau di pasar saham ini adalah cara paling baik untuk mengamankan kemampuan beli di masa depan gitu kan. Tapi kan banyak nih pendekatan, aliran, strategi, metode gitu ya. Nah kalau Mas Irfan ini menyarankan untuk mereka yang sedang mencari ini apa nih Mas? Karena kan tadi Mas Irfan di awal sempat sebut gitu ya, mungkin profil risiko tiap orang beda gitu ya, dan nggak semua pendekatan cocok untuk semua orang gitu ya. Nah kalau Mas Irfan sendiri punya saran atau pengalaman kira-kira dalam proses pencarian
pendekatan mana yang paling pas buat kita, itu baiknya apa yang dilakukan? Ya, jadi kalau saya lebih menyarankan gini buat teman-teman yang mungkin sekarang masih mencari ya, dalam tanda kutip mencari jati diri lah di Ya, pasar modal gitu ya. Memang harus spend kurang lebih 2 sampai 3 tahun untuk trial and error. Itu udah hukum alamnya lah. Ya dulu ya, juga ketika saya itu kan juga di tahun 2008 2009 juga saya trial and error, ya kan. Pertama trading, saya pernah jadi day trader, pernah jadi swing trader, pernah, ya kan. Kemudian akhirnya jadi value investor, pernah. Nah, itu kan sebenarnya masa pencarian. Nah, kemudian ya, barulah di tahun 2011 yang tadi saya ceritakan itu kok saya baru merasa nyaman. Itu pertama kalinya saya ngerasa nyaman di pasar saham itu adalah di tahun 2010 di tahun 2010 2011 itu, Mas. Ya, sebelumnya tuh kok saya nggak ngerasa nyaman gitu kan. Nah, jadi ketika kamu merasa nyaman, disitulah sebenarnya mungkin kamu sudah menemukan jati diri kamu. Jadi sebenarnya nggak ada satu pendekatan yang paling pas ya, lah dalam pasar itu. saham ya. Tadi baik dari value investing, growth investing, dividend Oke. investing, trader, ya kan. Itu itu sebenarnya kalau saya bilangnya tuh jurusnya. Nah, tinggal kamu yang menentukan gitu kan. Kamu mau jurus apa? Kalau kayak dulu kan Bruce Lee pernah bilang, ya kan, saya lebih takut sama musuh yang punya satu jurus tapi dipraktekkan 1000 kali ketimbang dia Ya, punya 1000 jurus tapi dipraktekkan 1 kali. Nah, jadi kamu tahu support resistant, tahu MACD, ya, kemudian tahu technical lainnya lah, Bollinger segala macam, kamu tahu ya, valuasi segala macam. Tapi kalau kamu praktekinnya sekali-sekali doang, ya nggak akan powerful juga buat kamu. Lebih baik ya kamu konsentrasi aja di 1 atau 2 metode gitu, maksimal 2 lah, ya kan. Kemudian kamu tandingin nih dua-duanya, pakai misalkan 2 sekuritas yang berbeda, ya kan. Nah, kamu tandingin nih, misalkan nih, oh saya belajar trading dari sini misalkan, kemudian saya belajar investing dari sini. Oke, saya akan siapkan dana ya, dan waktu 2 tahun 3 tahun ke depan saya akan tandingin nih, misalkan dua portfolio ini. Nanti kita lihat nih di tahun ketiga misalkan, wah ternyata saya lebih cocok di investing, ya udah go ahead dengan investing. Atau sebaliknya, wah ternyata saya lebih cocok nih di trading karena saya punya kemampuan membaca support and resistance lebih bagus misalkan, ya kan. Dan emang itu lebih sesuai dengan profil risikonya misalkan, don't go ahead, ya kan. Jadilah profesional di bidang trading gitu. Nah, jadi kalau saya harus mengakui saya bukan tipikal orang yang bisa trading karena tadi ya trading itu kan benar-benar harus lihat momentum segala macam. Nah, saya bukan expert di bidang itu. Ya, saya lebih merasa bahwa diri saya lebih ke orang yang calm, ya kan, ketika ada market ini saya bisa tetap calm gitu kan. Nah, itu salah satu kelebihan saya, Mas. Gitu. oke. Ya, bukan kalau soal valuasi juga saya mikir saya bukan yang paling jago kok. Ya mungkin masih banyak lah yang lebih jago, tapi saya merasa kelebihan saya adalah saya bisa membaca bisnis proses perusahaan dengan lebih baik gitu mungkin ketimbang dengan banyak investor lainnya. Nah, saya mengandalkan kekuatan saya itu, Mas, gitu. Makanya mungkin kalau ditanya laporan keuangan benar-benar yang paling detail, ya mungkin saya cukup detail tapi nggak yang sampai ngejelimet banget kok. Ya, saya seimbangin aja dengan proses bisnis perusahaan. Bahkan kalau boleh dibandingin gitu ya, Mas ya. Saya tuh lebih ya mungkin kalau boleh ini lebih expert dalam tanda kutip itu lebih ke proses bisnisnya, Mas. Gitu. Jadi saya lebih karena emang lebih demen gitu baca laporan tahunan. Oh, ini ngambil barangnya tuh ngambil bahan bakunya ini. Bahan bakunya ini lihat di mana? Oh, lihatnya di sini. Dia jualnya kemana? Oh, ke sini. Kayak gitu-gitu, Mas. Jadi itu lebih appetite buat saya. Nah, jadi saya memanfaatkan kelebihan tersebut ya untuk mendorong investasi saya gitu. Jadi ya be yourself aja gitu. Mungkin kurang lebih seperti itu, Mas, yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih Mas Rifan. Jadi poin penting dari Mas Rifan, cobalah untuk trial and error gitu ya, dan salah itu sangat wajar dan sangat normal gitu Mas ya dalam proses ini. Dan bahkan ya Buffett sekali itu masih melakukan kesalahan, dan kita harus lifelong learning, terus belajar untuk menemukan mana yang paling cocok buat kita. Di pasar saham banyak banget
apa namanya pendekatan yang bisa kita coba satu-satu, coba mana yang paling cocok buat kita, dan nggak perlu merasa paling benar gitu, karena justru ketika kita merasa paling benar ada potensi bias-bias psikologis justru kan yang bikin kita jadi Betul apa banget. namanya bisa kesalahan gitu. Betul banget. Ya, saya juga gini, makanya ini sebenarnya ngomongin soal psikologis ini penting banget, Mas. Jadi, saya punya salah satu prinsip gitu ya, ketika saya yakin betul dengan sebuah saham, itu saya akan batasi dia maksimal itu 30% dari total dana kita, Mas. Karena kalau udah lebih dari 30%, bener yang tadi Mas Afil bilang, kita jadi bias. Ya kan, orang lain misalkan even kayak tim saya bilang gitu ya, tim saya bilang, Pak ini kayaknya gini deh, kalau saya pegang lebih dari 30%, enggak, kamu kamu salah, kitanya yang jadi menutup diri gitu kan Mas. Tapi salah satu cara supaya kita menghindari bias itu ya position sizing-nya atau alokasi dananya ya jangan terlalu besar, ya harus dibatasi kalau saya 30%. Jadi kita bisa mengurangi bias itu. Betul banget tadi. Siap. Jadi buat teman-teman, mungkin kesimpulan dari diskusi kita bareng Mas Rifan hari ini, value growth investing itu adalah pilihan pendekatan gitu ya, di mana ada banyak lagi varian-varian di dalamnya gitu, termasuk mungkin yang juga trading gitu ya, yang punya time frame lebih pendek lagi, dan teman-teman bisa menggali gitu ya. Justru pentingnya adalah kita mencari tahu apa yang paling cocok buat kita gitu ya, dan salah satu caranya dengan kita tidak membatasi referensi gitu ya. Kita tidak membatasi diri kita, baik dari segi, kalau Mas Rifan tadi penekanannya soal pilihan industri gitu ya, kita kan Bapak bilang circle of competence gitu ya, kita tetap harus investasi di lingkaran kompetensi kita gitu, cuman jangan karena kita tahunya itu kita jadi nggak meluaskan circle of kompetensi kita gitu ya. Kita harus membuka wawasan kita, membuka pikiran kita pada berbagai sektor, berbagai pendekatan, berbagai filosofi gitu ya. Dan sebagai penutup, Mas Rifan, saya pengen cerita soal anaknya Philip Fisher, namanya Ken Fisher. Tadi udah sempat saya sharing sedikit di Instastory. Jadi Ken Fisher ini kan punya perusahaan investasi ya Mas ya. Yes. Terus dia bikin satu buku yang lumayan terkenal, itu anaknya Philip Fisher, dia bikin buku namanya Super Stock. Nah, Super Stock ini tuh jadi ramai dibicarakan karena dia mengusulkan market multiple price to sales. Jadi di masa ketika orang selalu ngomongin price to earning gitu ya, PE, dia ngomongin price to sales karena menurut dia tuh sales itu lebih stabil dibanding earning. Nah, itu bikin rame gitu ya. Dan yang menarik adalah ketika orang udah mulai rame ngomongin price to sales, dia malah meralatnya di 20 tahun kemudian gitu. Dibilang karena semua orang sudah pakai price to sales, maka potensi value-nya jadi berkurang gitu. Jadi bayangin ada satu pendekatan yang dibuat, kemudian akhirnya dia nggak pakai lagi karena dia ngerasa semua orang udah pakai. I see. Setelah berevolusi gitu ya, dan justru cari apa yang orang belum pikirkan. Gitu kan, kalau value gitu kan, apa yang orang tidak pikirkan kita pikir ke sana gitu. Dan itu yang harus kita selalu lakukan di dalam proses investasi kita. Oke, terima kasih Mas Rifan. Thank you. Ada Mas Alfi. Kata-kata penutup lain Mas? Pesan-pesan buat. Oke, mungkin kalau closing statement-nya mungkin buat teman-teman yang mungkin tadi masih mencari jati diri ya, nggak apa-apa, go ahead ya. Sekarang itu ilmu udah banyak banget dibandingkan dulu ketika misalkan tahun 2008 ketika saya mulai investasi itu susah banget ya. Sekarang mulai dari Instagram, YouTube, sosial media, podcast, website itu udah banyak sekali ya. Justru makin yakin juga jadi mungkin bingung kali sekarang gitu ya Mas ya. Nah, terus yang kedua adalah jadi manfaatkan itu ya. Kemudian yang kedua adalah perbesar circle of competence ya. Jangan karena saya kerja di bank ya saya cuma taunya ya di bank aja. Jadi kalau saya invest ya di bank aja ya sayang gitu. Padahal di Bursa Efek Indonesia ada 56 subsektor, ada hampir 700 emiten yang mungkin itu jadi salah satu peluang yang kamu lewatkan. Ya coba misalkan nih seminggu saya mau pelajari 1 atau 2 emiten, misalkan ya kalau kamu masih kerja agak susah cari waktu, 1 atau 2 emiten deh.
tiap minggu, ya kan? Nah, coba aja kamu lakukan selama 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, nggak terhitung tuh berapa jumlah saham yang udah kamu pelajari, dan itu yang saya lakukan di 10 tahun ini, teman-teman. Ya, jadi perluas circle of competence-nya. Ya, yang ketiga ya nggak ada perdebatan kalau menurut saya antara mana yang lebih bagus, trading, investing, value investing, growth investing, ya semua ilmu sama lah, ya kan? Ya, cuman masalahnya bukan di itunya tadi, tapi seberapa dalam kamu menguasai pendekatan tersebut ya. Kalau saya karena memang udah dari 2011 sampai 2020 ini ya di value investing, ya saya nyaman di value investing, ya saya akan go ahead dengan value investing, kurang lebih seperti itu ya. Jadi 3 poin itu sih yang mungkin ingin saya sampaikan. Siap, terima kasih Mas Rifan, sharingnya. Thank you. Bermanfaat banget. Thank you Mas Alfi. Thank you Mas, selamat sore. Thank you semuanya, thank you, selamat sore, thank you Mas Alfi. Ya, bye-bye.